ya, part B-nya ya, itu 4. C-nya 2. Untuk bikin B, butuh D dan E. Untuk bikin C, butuh D dan F. Berarti komponen D ini dipakai di B dan C ya. Bisa ya, sampai di sini ada pertanyaan dulu dari kalian? Gak ada, aman? Oke. Nah, ada lead time. Yang kalian juga harus tahu ya, bahwa kalau membuat sesuatu, kita kan butuh lead time ya. Butuh apa namanya? Waktu untuk produksi, waktu untuk memesan material ya. Jadi ibaratnya adalah waktu tunggu antara pemesanan ya, when order sampai dengan produknya jadi siap kirim gitu ya, atau sudah dikirim dan siap pakai. Ya, nah ini lead time disebutnya. Ya. A, B, C, D, E, F, dan G. Ya, sorry, G-nya nggak ada ya. Oke, total unit demand-nya. Ya. Di day 10, ya berarti kan kalian harus tarik mundur ya. Misalkan di tanggal 30 Mei, nanti kita ada pemesanan A itu udah harus dikirim. Berarti kita harus nyiapin komponen B, C, D, E, dan F itu kapan ditarik mundur tuh? Paham ya? Sampai di sini ya. Oke, nah ini adalah ya kolom dari si MRP. Ya, jadi ini adalah pattern ya dari MRP. Ya. First ya, the number of units of A ya dijadwalkan ya backward to allow for their lead time. Ya, berarti kalau dibutuhkan tanggal 30, kita udah harus siapin tanggal berapa? Sebelum tanggal 30 itu kan udah harus prepare. Gitu kan? Karena apa? Kan kita butuh waktu untuk produksi, waktu pesan material dan segala macam. Ya, sampai waktu pengiriman. Ya. So in the material requirements plan ya below we have to place an order for 50 units of A on 9 day to receive them on day 10. Ya, berarti kan biar tanggal 10 itu udah siap ya. Di tanggal 10 itu day 10 di hari ke-10 itu udah siap, berarti kan hari 9 tuh udah harus dipesan, udah harus dipesan. Karena apa? Untuk bikin A itu butuhnya 1 hari. Tapi kalau saya ganti, lead time A adalah 2 days. Artinya, kalian akan pesan di hari keberapa? Kita ada kebutuhan nih, required-nya. Ya, si A. Required di hari ke-10, 50 nih jumlahnya. Lead time membuat atau merakit si A itu 2 hari sekarang. Artinya, kalian tarik mundur 2 hari. 1, 2. Berarti order placement-nya paling telat, kalian akan order di hari ke-8. Itu udah place order. Udah request tuh ke tim produksi atau tim assembly. Tolong tanggal 8 kalian produksi 50. Karena di tanggal 10 demand-nya ada. Kalian cukupkan produksi 2 hari cukup, Pak. Tapi apa jadinya jika lead time-nya 2 hari, kalian placement-nya di tanggal 9? Produksi akan bilang, Pak, nggak cukup waktunya, saya nggak bisa selesai besok.
selesai di tanggal 10. Saya butuh waktu 2 hari untuk produksi 50. Selesainya di tanggal 11. Artinya apa? Requirement ini akan late. Paham ya? Tapi karena di kasusnya ini adalah order lead time dari si A itu 1 hari, berarti kalian order di tanggal 9, tanggal 10 udah selesai produksinya. Bisa ya, dipahami ya? Sampai di sini ya. Jadi nanti patternnya ya, kalau dalam MRP itu day ya, kolom pertama itu day ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai 30 ya. Bahkan ada yang sampai 365 hari dalam 1 tahun dijabarin pakai Excel ya, biasanya di Excel ya. Ini adalah untuk menyatakan nama komponen ya, part name ya, part number, part name, part number itu bisa semua dilengkapi di sini. Part name-nya apa? Part number-nya berapa? Ya. Setelahnya ada yang namanya kolom required, kolom kebutuhan. Dan kolom order placement. Kapan harus order? Bisa ya? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dari kalian? Belum? Yang lain gimana? Jadi selain perhatikan bill of materialnya, perhatikan juga lead time-nya dalam memplotting MRP. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Karena lead time, kenapa Pak harus di hari ke-9? Karena lead time-nya untuk bikin A itu 1 hari. Pak, boleh nggak kalau kalian punya pertanyaan, Pak, lead time-nya kan 1 hari. Sebenarnya kan paling telat itu di tanggal 9. Saya tuh order placement-nya di tanggal 8. Sebenarnya boleh aja. Tapi realitanya nanti kalian akan punya 1 hari jeda di mana kalian harus nyimpan itu barang di dalam gudang. Jadi inventory cost biasanya. Endapin dulu di gudang seharian, baru besokannya kirim. Itu boleh, tapi ya itu preference ya. Tapi kan setidaknya lebih baik kita seminimal mungkin nyimpen di dalam gudang. Agar biaya gudangnya kecil. Oke. Next, we need to start scheduling the component that make up A. In the case of component B, we need 4 B's, ya, for it's A. Setiap A itu butuh 4 B. Ya. Kita fokus dulu nih ke B, nanti baru ke C. Artinya apa? Kalian tambahin kolomnya. Ada part B, part selanjutnya. Habis A ada B, nanti bawahnya lagi C, seterusnya. Sama, require order placement. Ini basicnya dulu. Require order placement. Oke. Kalau mau bikin A, kan tadi udah ada order placement nih di hari ke-9 kan? Otomatis kalau mau produksi A di hari 9, ya di hari ke-9, kalian harus punya B-nya 200. Why? Kenapa 200? Kuncinya adalah ini. Setiap bikin A, butuh B-nya 4. Kalau mau bikin 50A, kan 1A ya, itu sama dengan 4B. 1A sama dengan 4B. Kan gitu ya. Kalau bikin 50A, berarti 50 kali 4, 200B. That's why kenapa di sini 200.
Kalau misalkan B-nya setiap A bikin B-nya cuman setiap bikin A cuman butuh 2B. Berarti 50 kali 2, 100 butuhnya. Clear ya? Sampai di sini ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, jadi ada required-nya 200 nih di hari ke-9 si B. Kalian lihat, lead time untuk B, bikin B itu 2 hari. Berarti tarik. Ya. Dari tanggal 9, ditarik mundur. Ya. Ditarik mundur. 1, 2. That's why kenapa order placement-nya 200 ada di hari ke-7. Karena dia butuh lead time untuk supply di hari ke-9. Ya, 2 hari itu lead time-nya. 7, ya kan? Dia mulai start karena udah ada order placement, 8 dia masih produksi si B, 9 jadi siap dipakai untuk bikin A. Gitu ya. Pak, kalau lead time B adalah 3, berarti di hari ke-6 kalian placement-nya. Paham ya? Pak, itu kok ada 20? Apa maksudnya? Kalian balik lagi ke soal. Ya, balik lagi ke soalnya. Total unit demand. Ya. Untuk demand reguler A, itu 50 di hari ke-10. Kalian lihat di hari ke-8 dan hari ke-6. Di hari ke-8 ada arahan atau ada request produksi B sebanyak 20 sebagai spare. Berarti sebagai simpanan. Ya. Sama di hari ke-6 itu harus produksi 15D khusus untuk penyimpanan, untuk disimpan, untuk spares. Gitu ya. Nah, kemudian ya, itulah jawaban untuk si 20 ini. Pak, kok tiba-tiba di tanggal 8 muncul angka 20, Pak? Dari mana? Itu adalah dari soal, dari kebutuhan. Jadi mungkin manajer pabrik bilang, selain kalian produksi untuk nanti di tanggal 10, tolong nanti di tanggal 8 kalian produksi B sebanyak 20 untuk spares. Jangan digunain. That's why kenapa ada required di tanggal 8 sebanyak 20 B. Karena lead time-nya adalah 2 hari, dia harus tarik mundur. 1, 2. Artinya di tanggal 6, ya, ada order placement B untuk spares. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke, bisa ya, Hendra. Yang lain, nanti coba di Excel, ya. Ini contoh ya, coba di Excel. Kalian bisa bikin ya template-nya ya. Ini day, ini part ya, untuk part number-nya misalkan sepeda. Ini required-nya, kebutuhan. Ya, atau required. Yang ini order placement. Misalkan part number-nya adalah 2001. Ya, kan ada ya, ada per name, part number. Nah, ini day 1, 2, dan seterusnya. Misalkan kalian butuh time horizon-nya sampai 30, tarik sampai 30. Jadi seperti ini ya.
Ini bisa di merge, bisa kalian kasih apa namanya border, ya. Jadi seperti ini. Ini geser dulu sedikit. Nah, jadilah seperti ini. Tinggal kalian masukin aja. Bisa ya? Mudah ya? Itu adalah sebuah template yang membantu kita mendefinisikan sebuah kebutuhan dari sebuah produk. Ya. Begitu juga yang C. Tolong yang C dan seterusnya, kan saya contoh ini. Itu menjadi tugas. Ya. Ya, tugas lanjutan ya hari ini. Ya. Kalian bikin di Excel, pakai case-nya adalah yang ini, ya, case yang sudah ada. Ya. Case yang ini, tolong jabarkan sampai yang F. Untuk required dan order placement-nya. Bisa ya, Hendra ya, dan kawan-kawan ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan cek keseluruhannya dan masuk ke, ini kan basic model, nanti ke middle modelnya. Ya, middle modelnya ada tambahan tuh. Ya, ada tambahan beberapa kolom lah. Tapi tolong kalian pastikan basic modelnya kalian sudah pahami. Ya, nanti nih apa namanya? Nanti sampai kayak gini ya. Nah, tapi nggak usah dicontek ya. Kalian kerjakan sendiri ya di Excel ya. Nanti ya middle modelnya adalah lebih banyak lagi kayak gini. Nanti akan saya terangkan nextnya. Tapi tolong pastikan basic modelnya kalian sudah pahami. Oke, hari ini cukup dulu ya Hendra ya dan kawan-kawan ya. Sisa waktunya kerjakan